Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman belajar dulu tentang dasar-dasar dari backend yang sudah ada dalam deskripsi video. Halo semua, di video kali ini kita akan coba melanjutkan fitur CLOD yang sudah kita buat kemarin. Nah, sini kita akan coba buat dua endpoint lagi, yaitu untuk menampilkan semua datanya dan juga menampilkan detail dari datanya berdasarkan parameter ID-nya nanti. Nah, jadi prosesnya nanti, jadi front end yaitu Postman kita untuk testing API-nya, kita gunakan untuk memasukkan API-nya dengan method get untuk mengambil data dari servernya. Jadi kita ambil data, semua data dari database-nya. Nanti server akan mengolahnya, lalu ambil semua data dari database-nya menggunakan metode ORM dari Squareless-nya, yang nanti akan menampilkan respon, menampilkan semua data ataupun detail dari datanya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke dalam praktek di codingannya. Sekarang kita masuk ke dalam codingan kita yang sudah kita buat kemarin. Di sini pertama-tama kita atur dulu endpoint-nya di folder roots, file categories yang ini. Kita atur endpoint-nya. Di sini sudah ada endpoint untuk tampilkan semua kategorinya. Kita gunakan saja endpoint yang ini untuk menampilkan semua kategorinya. Yang kemarin kita gunakan yang ini ya, yaitu untuk create datanya. Kemudian kita masuk yang ini, itu untuk menampilkan semua datanya. Read data, find all. Tampilkan semua datanya. Nah, di sini kita akan masukkan ke dalam kategori controller fungsi namanya get all categories. Kita buka kategori controllers ya. Ini. Di sini kita coba refactory codingan yang sudah kita buat kemarin, yang ini. Kita hapus saja. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita ambil semua data dari database-nya. Nah, pertama-tama mungkin karena di sini kita harus ambil data database-nya, kita jalankan dulu Apache dan juga MySQL-nya di exam. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam dokumentasinya, cara kita untuk ambil semua datanya. Kita masuk ke dokumentasi bagian model query basic. Di sini sudah ada cara kita untuk ambil semua datanya. Simple select query, yaitu menggunakan yang namanya metode ORM find all dari modelnya. Nah, ini hampir sama codingannya seperti ini. Jadi select all from, kemudian nama dari tabelnya. Kita copy saja. Kita masuk lagi ke codingannya. Masukkan ke fungsi get all categories di sini. Nah, kemudian di sini karena dia berupa asinkronus, ini ada await-nya, kita gunakan di sini async untuk mengatasi asinkronusnya. Nah, kemudian di sini kita ganti jangan user tapi nama model kita yaitu kategori. Kita tampung ke dalam variabel namanya yaitu categories. Nah, selanjutnya kita gunakan try and catch. Jadi jika ada error di try-nya nanti dia akan tampilkan catch-nya. Ini kita cut, masuk ke try-nya. Nah, untuk catch-nya di sini kita langsung return responnya. Return respon dengan status, kita kasih saja statusnya 500 yaitu server down atau ada masalah di servernya. Nah, kita kasih statusnya -2 fail, kemudian message-nya berupa error. Errornya mungkin di sini kita buat dummy saja dulu, server down. Nah, untuk respon dari kategorinya ini kita atur juga responnya. Respon dengan status 200 yaitu oke. Kemudian tampilkan JSON-nya. Dan jangan lupa di sini kita return. Kasih statusnya yaitu sukses. Sukses dengan kita tampilkan data dari responnya, dari tampil semua kategorinya ini.
yang sudah kita tampung ke dalam variabel kategoris. Titik 2, kategoris seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk testing endpointnya yang ini, yang /API v1/kategoris yang akan menjalankan fungsi get all kategorisnya ini. Kita masuk ke Postman-nya, kita buka Postman. Nah, untuk endpointnya sendiri, nah kita copy saja endpoint yang sudah kita buat kemarin, yang localhost 3000 /API/v1/kategori. Kita buka endpoint baru dengan metodenya yaitu get di sini. Get. Nah, selanjutnya kita coba send. Oh, ada error. Errornya karena kita belum jalankan servernya. Kita masuk lagi ke codingannya, jalankan servernya di terminal. Kita clear dulu npm run dev. Oke, servernya sudah jalan. Selanjutnya kita coba endpointnya tadi yang method get. Kita send. Nah, akan tampil semua data sesuai dengan yang ada di database-nya di dalam responnya ini. Oh ya, dan jika teman-teman ada error di dalam penjalanan codingannya atau terdapat bug, silakan join di grup Telegram yang linknya itu ada di deskripsi video. Nah, ini untuk respon yang kita dapatkan. Nah, ini statusnya sukses dan datanya itu dia menampilkan semua data yang ada di database-nya, dan yang dia tampilkan itu berupa array object. Ini berupa array, tutup array-nya, kemudian dalamnya berupa objek-objek di dalamnya. Nah, ini untuk menampilkan semua datanya. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin tampilkan datanya berdasarkan ID-nya saja? Nah, contoh kita masukkan di parameternya yang ID-nya 1, maka nanti yang tampil cuman yang ini datanya. Data yang lain tidak akan tampil. Nah, kita akan coba di dalam codingannya. Pertama-tama kita masuk dulu ke codingannya. Kita buat endpointnya dulu di list kategoris. Nah, endpoint untuk read datanya yaitu untuk detail data. Kita buat router dengan method get untuk ambil data, kemudian slash. Nah, untuk routernya ini sudah dipelajari ya, untuk kita ambil data dari parameternya di video routing di Express.js-nya. Nah, kita arahkan saja nanti di dalam fungsi controllernya, kita sebut saja namanya detail kategoris atau detail kategori seperti ini. Nah, kita buat fungsinya yang namanya detail kategori di dalam kategori controllernya. Kita buka, kita buat di sini export titik dengan nama detail kategori. Di sini kita kasih assign untuk mengatasi asinkronusnya. Kemudian request respond. Ini ekspor pakai S terakhirnya. Nah, selanjutnya kita buka lagi dokumentasi cara kita ambil datanya berdasarkan ID-nya. Kita buka dokumentasi. Di sini kita bisa masuk ke dalam dokumentasi bagian model query finder. Nah, cara kita untuk ambil ID-nya nanti, nah ID-nya itu kan dia berupa primary key. Nah, kita bisa gunakan metode yang ini. Wait, kemudian nama modelnya, find by ID. Nah, kemudian di sini yaitu ID yang kita ingin tampilkan, nilainya berapa. Nah, nilainya nanti ini kita ambil dari parameter ID-nya. Nah, di sini kita bisa juga buat nih kondisinya. Jadi jika nanti berdasarkan ID-nya itu tidak ada, atau dia masukkan ID-nya secara asal yang belum terdaftar di database, kita bisa tampilkan responnya yaitu not found. Kita coba saja copy yang ini saja dulu. Kita masuk ke codingannya lagi. Kita paste ke sini. Kita tampung ke dalam variabel namanya kategori. Kita panggil modelnya await model kategori. Find by PK, kita buat const. Kita sebut saja nama variabelnya itu ID. Di sini kita tampung nilai dari parameter ID-nya. Sini request titik params
ID untuk mengambil ID dari parameternya. Nah, berarti di sini di find by pk kita tinggal panggil parameter ID-nya atau variable ID-nya ini di sini. Kemudian di sini kita sudah masukkan datanya. Nah, selanjutnya kita buat request-nya dulu. Atau kita buat try and catch-nya dulu. Try and catch. Masukkan ini ke dalam try and catch-nya. Kita atur error-nya. Kita copy saja yang di atas ya. Untuk error-nya, responnya yang server down. Kemudian untuk responnya ini kita buat dulu respon untuk mengatasi jika ID-nya tidak ditemukan di dalam database-nya. Kita buat di sini responnya titik atau return. Buat kondisi dulu jika kategori tidak ditemukan ID-nya, maka kita return respon dengan status tidak ditemukan 404 atau not found. Kemudian JSON kita tampilkan di statusnya yaitu fail dengan errornya data ID tidak ditemukan. Ini jika terjadi error kalau kita masukkan parameter ID-nya yang belum terdaftar di dalam endpoint-nya nanti. Nah, tapi kalau dia sudah terdaftar, kita buat return-nya juga di sini. Return respon dengan status 200 yaitu oke. Kemudian JSON tampilkan statusnya sukses. Nah, kemudian kita tampilkan juga data yang ditampilkan yaitu variable kategori yang ini. Seperti ini. Kita coba testing di dalam Postman-nya, tapi sebelum itu kita atur dulu di routing-nya. Di routing-nya masih belum lengkap. Di sini kita copy nama fungsinya yaitu detail categories. Kita masukkan di dalam destructure link-nya ini yaitu import datanya yaitu detail kategori. Nah, di sini sudah lengkap, sudah aman, routernya sudah benar juga kita tangkap berdasarkan parameter ID-nya dari endpoint /API/v1/kategori kemudian slash parameternya apa. Kita coba di Postman. Kita buat satu endpoint lagi dengan method get. Kita copy saja endpoint yang sudah kita buat. Kita paste ke sini. Nah, di sini kita coba ambil detail dengan ID contohnya 7. Maka nanti tampil data produk yang ID-nya data kategori dengan ID 7 yaitu keyboard ini. Kita coba di sini /kategoris/7. Kita send. Nah, akan tampil detail dari kategorisnya dan di sini detail dari kategorisnya itu bukan berupa array object seperti yang di sini tadi. Nah, dia kan kalau ditampil semua datanya dia berupa array kemudian object. Nah, tapi kalau di detailnya ini dia cuman berupa objek saja di datanya. Ini untuk menampilkan datanya jika ID-nya ditemukan. Tapi bagaimana jika di sini kita masukkan yang tidak ada ID-nya di sini? Nah, contoh mungkin kita masukkan di dalam parameternya yang ID-nya 10 contohnya yang belum terdaftar di dalam sini ya, atau dalam database-nya. Kita coba masukkan yang ID-nya 10, kita send. Nah, dia akan tampil errornya dengan status 404 not found dengan status fail dan juga error data ID tidak ditemukan. Nah, ini sudah berhasil kita membuat read datanya, menampilkan semua datanya dan juga detail dari datanya. Sini kita bisa save endpoint yang sudah kita buat. Kita buat saja di sini grade collection. Kita buat namanya, kita rename. Contoh di sini eShop.
Kita save endpoint yang sudah kita buat. Yang pertama yang tambah datanya dulu, kita klik button save-nya yang ada di sini. Save, kita masuk ke eShop, kita buat folder namanya kategori. Nah, di dalam kategori ini kita masukkan endpoint yang sudah kita buat. Sini create kategori. Kita save. Nah, kemudian yang ini itu untuk tampil semua kategorinya. Sini kita buat saja namanya find all kategori. Save. Nah, selanjutnya yang ini detail kategorinya. Kita save. Kita masukkan namanya detail kategori. Kita save. Nah, semua endpointnya sudah kita save di sini. Jadi kita bisa gunakan berulang-ulang ya nantinya. Kalau kita memerlukan endpointnya, kita bisa gunakan langsung di sini. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang key data untuk kategorinya. Kita ketemu di video berikutnya untuk pembahasan update datanya berdasarkan parameter ID-nya yang akan kita update. Jadi jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kalian yang ingin belajar tentang programmer. See you in next video. Have a nice day. Bye.